Indonesia buat kali pertama lebih maju daripada Malaysia. Visi presiden membusuk lebih cepat, itu maksudnya. Di dalam maupun di luar itu borok. Dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Posisi kita semakin dihargai, semakin dihormati, semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Sederhana, jujur, dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Keislamannya Jokowi itu kafah dan akhlaknya itu yang luar biasa. Saya berdoa agar Pak Jokowi diberikan kekuatan dalam memimpin negara kita. Presiden Jokowi sedar tentang keperluan membangunkan Indonesia, bukan saja politik tapi ekonomi. Dia membawa satu pemikiran yang baru, tidak sama dengan yang lama. Kalau saya katakan jenius, Pak Jokowi. Jenius dalam hal kegagalan. Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini. Bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Indonesia bukan seperti Malaysia. Indonesia mempunyai 17,000 pulau. Bagi satu orang yang boleh maintain itu, bagi saya itu kejayaan yang cukup besar. Presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain itu agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Pak Jokowi pada saat ini telah melakukan banyak sekali program yang tujuannya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Infrastruktur adalah fondasi bagi negara kita ini untuk bersaing dengan negara-negara lain. Tidak mungkin sebuah negara bisa melampaui negara lain kalau indeks competitiveness-nya lebih rendah. Jadi masalah dari Presiden Jokowi selama ini ada dia nggak pernah paham apa masalahnya tuh. Ya, ekonomi Indonesia sekarang jauh lebih baik daripada Malaysia. Ini sosok Presiden Jokowi ini seperti apa sih? Dia nampak pandangannya lebih luas dan dia tidak ada minat untuk menjadi seorang authoritarian. Dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Pemimpin ini adalah satu amanah, satu tanggungjawab. Rasulullah setiap malam dia berjalan dari satu rumah ke satu rumah. Dia tanya, you ada makan ke, you sihat ke, you sakit? Alhamdulillah Pak, senang sekali Pak, senang sekali. Malahan semalam saya kayak nggak bisa tidur Pak. Alhamdulillah. Bapak Jokowi, Bapak Presiden saya yang mengunjungi. Pertama-tama saya sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa bertemu dengan para petani maupun buruh tani. Saya berdoa agar Pak Jokowi diberikan kekuatan dalam memimpin negara kita. Kekuatan untuk bisa membawa Indonesia untuk mendapatkan, mencapai potensi maksimalnya sebagai sebuah negara yang besar. Lebih besar untuk saya, Indonesia mempunyai ramai penduduk, banyak pulau-pulau, berasingan dan banyak bahasa. Saya tak mampu. Saya bernasib baik cuma Malaysia saja, tapi saya tak mampu untuk Indonesia. Itu terlalu besar untuk saya. Jadi menurut Tun tidak mudah memimpin Indonesia? Tidak mudah. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Terbesar keempat di dunia.
Dengan jumlah penduduk yang besar itu, dengan daya beli yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi pasar yang juga sangat besar. Kekuatan pasar yang sangat menjanjikan. Namun, jangan sampai dengan kekuatan pasar yang besar itu justru dimanfaatkan oleh orang lain, oleh negara lain. Kita harus memanfaatkan pasar yang besar ini untuk meningkatkan industri di dalam negeri. Kita harus memanfaatkan untuk mempercepat industrialisasi, membuat produk dalam negeri dan sekaligus menciptakan lapangan kerja. Orang akhirnya nyari cara supaya hebat Presiden Jokowi, dan itu sebetulnya jadi kedunguan juga. Dan mental inlander itu, mental terjajah itu, mental inferior itu jangan sampai ya hilang-hilang. Jangan juga ada yang memelihara gitu. Mental seperti itu jangan dipelihara. Kepikiran saya, jangan-jangan kita memiliki mental inlander, mental terjajah, mental inferior gara-gara DNA yang diturunkan di dalam mentalitas bangsa kita. Karena 350 tahun kita terjajah. Sebetulnya kan ya biasa aja lah, apa sih G20 juga kan gede-gede. Padahal G20 itu kan nggak ada soal dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kesehatan kebijakan. Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Ada yang saya rasakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan summit, dengan KTT sebelumnya di pertemuan itu. Banyak sekali permintaan bilateral, banyak sekali permintaan pertemuan bilateral dari negara-negara lain, negara-negara yang hadir saat itu.